Trik belanja mingguan hemat. Stop lapar mata di supermarket. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya, makasih. Aku mau mulai dengan satu pengakuan jujur. Belanja mingguan itu sering terasa seperti ujian iman versi dompet. Kita berangkat dengan niat lurus, ingin jadi ibu rumah tangga yang bijak, hemat, dan bertanggung jawab. Tapi begitu pintu supermarket kebuka, semua niat baik itu goyah pelan-pelan. Lampu terang, lantai kinclong, musik lembut, AC dingin, dan rak-rak penuh barang lucu yang seolah memanggil nama kita. Belum lagi aroma roti hangat yang entah kenapa selalu ada di dekat pintu masuk. Padahal di rumah masih ada nasi semalam. Masalah ini relate banget. Dan hampir semua ibu rumah tangga pernah ngalamin. Uang belanja rasanya sudah diatur, tapi tetap saja bocor. Bukan bocor besar yang langsung kelihatan, tapi bocor kecil yang bikin kaget pas lihat saldo. Aku pernah pulang belanja sambil bengong di motor. Di satu sisi aku senang karena kulkas kelihatan penuh. Di sisi lain, hati rasanya panas dingin karena sadar ada banyak barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dan lucunya, kejadian ini sering berulang. Bukan karena kita bodoh, tapi karena sistem belanja modern memang dirancang untuk bikin kita kalap. Jadi kalau kamu sering ngerasa gagal mengatur uang belanja, tenang, kamu tidak sendirian. Sekarang aku mau cerita satu persatu trik yang benar-benar aku pakai sendiri. Bukan teori ribet, tapi kebiasaan sederhana yang pelan-pelan mengubah cara belanja dan cara mikir. Trik pertama, dan ini paling krusial, jangan pernah belanja dalam kondisi lapar. Ini bukan nasihat lebay, tapi fakta yang sangat kejam buat dompet. Aku pernah sengaja ngetes. 1 minggu aku belanja setelah makan, minggu berikutnya aku belanja pas perut kosong karena buru-buru. Hasilnya beda jauh. Saat lapar, otak itu seperti anak kecil di toko mainan. Semua terlihat menarik. Keripik yang biasanya tidak dilirik tiba-tiba kelihatan penting. Minuman manis yang jarang dibeli mendadak masuk keranjang. Logikanya sederhana. Saat lapar, tubuh kita minta energi cepat. Gula, lemak, dan makanan instan jadi kelihatan menggoda. Padahal itu bukan kebutuhan utama rumah tangga. Sejak sadar ini, aku bikin aturan wajib. Mau belanja pagi atau sore, harus makan dulu. Tidak harus kenyang mewah, cukup perut tenang. Hasilnya keranjang belanja jauh lebih rasional. Trik kedua, bikin daftar belanja dari rumah. Bukan di parkiran, bukan di lorong supermarket, tapi dari rumah. Dengan kepala dingin, aku biasanya mulai dari kulkas, buka satu persatu rak, lihat apa yang habis, apa yang masih cukup, apa yang hampir busuk. Dari situ aku tulis kebutuhan dasar. Contohnya beras, telur, sayur, bumbu, lauk utama. Bukan camilan dulu, tapi fondasi makan rumah. Karena seringnya kita kebalik, beli camilan lengkap, tapi lauk utama malah kurang. Daftar ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Daftar itu seperti kompas. Tanpa daftar, kita muter-muter tanpa arah. Dengan daftar kita punya tujuan jelas. Dan satu hal penting, daftar itu harus dipatuhi. Kalau tidak, itu cuma kertas pajangan. Setiap kali tangan mau ambil barang di luar daftar, aku selalu berhenti sebentar. Aku tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma keinginan sesaat? Trik ketiga, atur urutan belanja. Ini jarang dibahas, tapi sangat berpengaruh. Biasanya supermarket menaruh kebutuhan pokok di bagian belakang. Kenapa? Supaya kita melewati banyak godaan dulu. Sekarang, aku ubah strategi. Aku langsung ke bagian kebutuhan utama. Sayur, lauk, beras, telur, setelah itu baru ke bagian lain kalau memang ada di daftar. Dengan cara ini, energi mental kita belum terkuras oleh godaan. Kalau dari awal sudah keliling camilan, mental capek,
dan akhirnya nyerah. Trik Kimpachi soal promo dan diskon, ini jebakan paling halus tapi menegangkan. Tulisan beli banyak lebih murah itu kelihatannya menguntungkan. Padahal belum tentu. Aku pernah beli sabun banyak karena diskon, akhirnya sebagian kedaluarsa sebelum habis. Promo itu baru hemat kalau barangnya memang kita pakai rutin. Kalau tidak, itu bukan hemat, itu cuman menunda sampah. Sekarang, aku punya prinsip sederhana. Promo boleh, tapi harus sesuai kebutuhan. Kalau tidak ada di daftar, diskon sebesar apapun aku lewatin. Trik kelima, jangan belanja sambil emosi. Ini serius, tapi sering diremehkan. Kalau lagi capek, kesal, atau pengen self-reward, supermarket bisa jadi pelarian berbahaya. Belanja jadi alat pelampiasan. Hasilnya banyak barang tidak penting, tapi hati tetap kosong. Aku pernah belanja habis berantem kecil di rumah, keranjang penuh, hati tetap sumpek. Sejak itu aku sadar, belanja bukan terapi emosi. Kalau lagi bad mood, tunda belanja. Atau ajak diri sendiri ngobrol dulu. Uang belanja itu bukan alat pelarian, tapi alat bertahan hidup. Trik keenam, batasi waktu di supermarket. Semakin lama kita di dalam, semakin besar godaan. Aku biasanya pasang target waktu. Misalnya 30-40 menit. Dengan batas waktu, langkah jadi lebih cepat dan fokus. Kalau kelamaan, otak mulai bosan dan cari hiburan. Dan hiburan termurah di supermarket adalah beli barang lucu. Trik ketujuh, jangan malu jadi ibu rumah tangga yang tegas. Ini penting, terutama kalau belanja bareng anak atau pasangan. Anak minta ini itu, pasangan iseng ambil camilan. Kalau tidak tegas, belanja berubah jadi festival jajan. Aku biasa jelaskan pelan-pelan. Hari ini belanja kebutuhan. Kalau mau jajan, ada waktunya sendiri. Ini bukan pelit, tapi mendidik keluarga kita. Anak belajar prioritas, pasangan belajar menghargai anggaran. Trik ke-8. Evaluasi setelah belanja, ini jarang dilakukan, tapi efeknya jangka panjang. Dan ketika sampai di rumah, aku lihat struk. Aku tandai mana yang penting, mana yang bisa dikurangi minggu depan. Dari situ aku belajar. Pelan-pelan, aku tahu pola borosku sendiri. Oh, ternyata aku sering tergoda minuman manis. Oh, ternyata camilan ini jarang dimakan. Kesadaran ini bikin belanja berikutnya lebih bijak. Belanja mingguan hemat itu bukan soal menyiksa diri, bukan soal hidup serba tidak boleh, tapi soal sadar, uang belanja itu hasil kerja keras. Saat kita bisa mengendalikan lapar mata, hidup terasa lebih tenang. Uang belanja cukup sampai akhir minggu. Tidak ada drama kekurangan. Tidak ada rasa bersalah berlebihan. Dan yang paling penting, kita merasa berdaya. Kita bukan korban harga naik. Kita bukan korban promo. Kita adalah pengelola keuangan rumah tangga. Kalau kamu sampai di titik ini dan merasa, kok ini gue banget, berarti kamu normal. Berarti kamu peduli. Pelan-pelan saja. Tidak perlu sempurna. Cukup 1-2 kebiasaan dulu, karena ibu rumah tangga yang hemat itu bukan yang paling irit, tapi yang paling sadar dan paling tenang. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.